Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu ya ada debat antara Kainama dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Dan saudara dalam Tuhan, ternyata Kainama menyampaikan satu pernyataan yang sebenarnya berbeda dari Al-Qur'annya sendiri. Dan kalau Kainama menyadari hal ini, dia bisa tidak tidur saudaraku dalam Tuhan memikirkan hal ini. Jadi gini, Kainama mengakui kalau Yesus disalib, hanya saja Yesus tidak mati, tapi sembuh katanya. Lalu, seorang penanya Muslim, yaitu Edi Prayitno, mengatakan bahwa Yesus tidak disalib menurut Al-Qur'annya, tetapi dia diserupakan, saudaraku dalam Tuhan. Nah, pendapat antara Kainama dengan Edi Prayitno sudah berbeda. Padahal mereka seagama, mereka sama-sama percaya dengan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur, kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian, Yesus selamat kawan. Medicine. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada. Ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru. Bahkan Bapak Pendeta Esra Soru sempat kecewa karena dia tidak membahas pernyataan kedua orang ini. Mari kita lihat videonya sejenak. Ya, saudara, ada satu penyesalan saya sebenarnya di dalam perdebatan lawan Kainama kemarin tuh ya. Saya biasanya kalau habis debat begitu ya, saya tuh pulang saya susah tidur. Kenapa? Karena saya mikir banyak. Mestinya tadi saya ngomong begini ya, mestinya begini ya, mestinya begini ya. Ya, kita kalau berada di dalam suatu perdebatan begitu kan ya, tentu ada banyak hal yang kita pikirkan. Bagaimana kita memikirkan strategi menjawab argumentasi lawan, bagaimana kita mempunyai strategi di dalam menyerang lawan. Nah, dan ada banyak hal yang kadang-kadang begitu masuk. Nah, kita dalam waktu yang singkat itu harus menjawab ini, sehingga kadang-kadang ada hal penting yang terlupakan atau terlewatkan. Dan itu yang kadang-kadang bikin saya nggak puas. Kalau sudah selesai debat dan mikir kemarin, mestinya tadi begini ya, tadi begini ya, tadi begini ya. Nah, jadi setelah saya mikir kembali itu memang ada penyesalan saya satu. Sebenarnya ada hal penting sekali yang saya lewatkan. Apa itu? Nah, itu pada saat yang terakhir itu ya, yang Edi Prayitno itu ya, yang dengan tidak tahu malunya datang bertanya soal Ibu Yesus ya, Maria Magdalena itu ya. Tapi bukan itu yang mau saya soroti. Dia kan datang dengan membawa surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa yang berisi perkataan atau penjelasan bahwa sebenarnya bukan Isa atau yang mereka anggap Yesus itu yang disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan, lalu Allah mengangkat Isa sehingga Isa tidak jadi disalibkan. Nah, yang saya sesalkan itu apa? Mestinya begini. Pada waktu dia ngomong semacam itu, saya akan suruh dia untuk, Pak, tolong Bapak bacakan surat An-Nisa di sini. Nah, lalu dia akan bacakan kan. Nah, setelah dia baca, saya akan tanya, Pak, menurut surat An-Nisa Al-Quran Anda itu Yesus disalibkan atau tidak? Nah, dia baru habis baca. Pasti dia akan bilang, ya, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, lalu tadi Pak Kainama itu berkata bahwa Yesus disalibkan hanya tidak mati. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Al-Quran An-Nisa yang benar atau Kainama yang benar? Kalau An-Nisa benar, maka semua omongan yang Kainama bahas dari awal bahwa Yesus tidak mati, semua omong kosong. Dan kalian semua di sini sedang mendengar satu penipuan dari Kainama yang melawan Al-Quranmu sendiri.
Tapi kalau kalian setuju dengan Kainama, maka kalian harus terima bahwa Al-Quranmu salah. Pilih mana? Nah, mestinya saya sodok begitu di leher dia, tapi saya sesalkan itu terlewatkan ya. Ya. Karena kalau tidak itu skakmat yang tidak bisa bikin mereka bergerak. Ya, itu kiri kanan hancur. Ya, mau pilih Kainama benar, Al-Quran salah, ya itu menghantam mereka sendiri. Ya, dan menghantam seluruh Islam. Dan itu tidak mungkin mereka pilih. Tapi kalau mau memilih Al-Quran, maka mereka harus setuju bahwa Kainama omong tadi salah dan itu menyalahi ajaran Al-Quran sendiri. Ya, jadi itu sama seperti menyodorkan buah simalakama ke mulutnya mereka itu ya. Nah, tapi sayang sekali saya lewatkan bagian itu. Nah, itu salah satu yang saya sesalkan. Ada beberapa lagi ya, tapi ya itu yang paling saya sesalkan itu adalah ini. Ya, nah itu mungkin walaupun sudah selesai dan tidak debatnya sudah selesai dan saya tidak jadi menyampaikan itu, tapi ini harus jadi bahan pikiran kalian orang Islam dan Kainama dan anak buahnya tolol-tolol semua itu, termasuk Edi Praitno tuh. Kamu mikirlah Edi, ya. Kalau omonganmu benar, maka si Kainama pasti salah. Kalau Kainama yang benar, dengan ocehannya Al-Quranmu salah. Kau pilih Kainama atau pilih Al-Quran? Di sini ku perhadapkan kepada buah simalakama kawan, ya. Nah, lalu ada hal lain yang saya juga abaikan dari pertanyaan itu adalah kenapa ya Pak? Kok kalian ini selalu berusaha mencari pembenaran kitab kalian dan nabi kalian itu dari Alkitab kami, ya? Apa nggak percaya diri ya bahwa Al-Quran kalian sendiri tanpa yang lain-lain itu cukup layak dipercaya? Nabi kalian tuh nggak ada di Alkitab kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalian berusaha cari ayat sedemikian rupa supaya Nabi kalian tuh bisa masuk itu loh. Ya, sampai Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Mahmadim di sana, lalu ditarik-tarik Mahmadim menjadi Mahmad, menjadi Ahmad, dan itu adalah nama dari Muhammad. Makanya saya tanggapan begitu, saya bilang ya sekian lama nganggap bahwa kitab Kidung Agung itu kitab porno. Nah, sekarang tidak malukah mencari nabi kalian di dalam kitab porno itu? Nah, itu kan tidak pakai otak itu. Lagi pula hanya karena ada kata Mahmadim dengan Mahmad Ahmad, karena bunyinya sama langsung berkata oh pasti itu Muhammad. Hanya karena bunyi sama itu tak berarti ada hubungan kawan. Itu makanya Pak Bambang Nursena bilang ikut gaya pikir model begitu, maka kita harus berkesimpulan bahwa ada hubungan antara Naruto dan Naruto, ya, karena namanya sama, satu Naruto satu Naruto. Apalagi tempat lahirnya juga mirip, karena Naruto lahir di Tokyo sementara Naruto lahir di Mojokerto. Nah, Tokyo Mojokerto kan mirip. Nah, itu kan model otak kalian tuh kan begitu ya. Nah, ada nabi kalian tuh di Alkitab kami ya. Tak usah paksa-paksa diri ya, karena kami tidak menganggap bahwa nabimu itu adalah nabi kami atau dalam jejeran nabinya Tuhan yang diutus ke dunia. Tidak ada ya. Nah, karena itu jangan paksakan diri. Juga Edi Praitno, jangan paksakan tuh Anissa mau masuk di Injil Yohanes, gak nyambung gitu loh ya. Nah, itu mestinya dua hal itu bisa saya hajar dia pada hari itu, tapi ya itu saya lewatkan, jadi saya nyesel itu ya. Ya, tapi ya semua dalam kendali Tuhan, jadi ya mungkin Tuhan tidak kehendaki hal itu diomongkan hari itu. Ya, apa-apalah, tapi saya jelaskan ini supaya saudara makin mengerti bahwa pilihan mereka sulit. Pilih Al-Quran, harus akui Kainama salah. Kalau pilih Kainama benar, harus menerima bahwa Al-Qurannya yang salah. Pilihan di tanganmu, pilih manapun, mati kau. Oke, selamat pagi semua. Sampean percaya cerita mau? Gak percaya ya, soalnya di Injil gak ada, ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus
Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan. Muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka. Di Yohanes berapa, Pak? Coba buka, Pak. Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong nggak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Ini Pak. ya. Anisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? Ya. 20:15. Yang di taman itu. Ya. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti Anisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya, Mohon tenang kembali para audiensnya. nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya. Nah, nama Maria di Alkitab tuh ada banyak, ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10. Ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6. Ya, jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya.
Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, hai perempuan. Hai perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus. Baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit, itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan, makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak Filipi pasal 3. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Nah, saudara ulang Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, bahwa dia mengakui kalau Yesus disalib hanya saja tidak mati tetapi sembuh setelah 3 hari, ya. Dan pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Edi Prayitno, mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi dia diserupakan atau digantikan, ya. Dan jelas-jelas pendapat kedua orang ini sudah berbeda, padahal mereka sama-sama percaya dengan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, hal itu pun sedikit membuat kecewa Bapak Pendeta Ezra Soru, karena dia tidak membahas hal itu di dalam ruang debat. Dan kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru di video tadi. Dan mungkin saja, ya, belum waktunya beliau menyampaikan hal itu di momen debat. Mungkin di lain kesempatan, ya, beliau bisa menyampaikan hal itu, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau Kainama menyadari apa yang dia sampaikan, ya, dia bisa tidak tidur, saudara dalam Tuhan, ya, karena jelas-jelas apa yang dia sampaikan itu sudah berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Qur'annya, bahwa Yesus tidak disalib tapi dia diserupakan atau digantikan oleh orang lain, gitu loh. Nah, sementara Kainama mengakui kalau Yesus itu disalib tapi tidak mati, ya, di hari yang ketiga dia sembuh karena diobati, gitu loh, ya. Jadi jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Kainama ini sudah bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau saudara sendiri lebih percaya mana? Ya, apakah saudara setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kainama,
atau apa yang disampaikan oleh Edi Prayitno? Saudara silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, selama ini kita tahu ya kalau Kainama ini sering sekali membahas Alkitab. Seakan-akan dia sangat paham tentang Alkitab, walaupun ketika dia membahas Alkitab, membahas Kristen, membahas Yesus, selalu saja ngawur, ya. Apalagi ketika mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab, itu selalu saja tidak tepat atau tidak sesuai. Tapi ternyata di dalam ruang debat kemarin antara dia dengan Bapak Pendeta Esra Soru, kita sudah tahu seperti apa Kainama, ya, seperti apa dia menyampaikan argumentasinya tentang tema yang diangkat dalam debat itu. Ya, sejauh mana ilmu pengetahuan Kainama tentang Alkitab kita sudah paham, dan saudara bisa menilai sendirilah, ya, apakah dalam debat kemarin itu Kainama memenangkan perdebatan itu atau tidak. Ya, saudara bisa menilai sendiri, ya. Kalau perlu silahkan tonton ulang videonya, dan silahkan saudara menilai sendiri, ya. Tapi jelas-jelas dari apa yang boleh kita lihat, sebenarnya Kainama ini tidak mengerti Alkitab, ya. Ya, tidak punya ilmu tentang Alkitab. Jadi saya hanya beropini, ya, kalau Kainama ini selama ini mungkin saja dia hanya memberanikan diri membahas Alkitab, walaupun pada kenyataannya, ya, dia tidak mengerti tentang Alkitab itu sendiri. Ya, makanya saya sering sampaikan di video-video saya, ya, semoga Kainama, ya, dan juga orang-orang lain yang suka membahas Alkitab tetapi mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, ya, segera berhenti membahas Alkitab. Ya, semoga mereka fokus dengan kitab mereka yang mereka percaya sebagai firman Tuhan. Ya, semoga mereka fokus memperdalam ilmu kitab mereka, ya, ilmu agama mereka, sehingga ketika mereka berbicara, ya, mereka membicarakan iman mereka membicarakan akidah di agama mereka membicarakan isi kitab mereka yang mereka percaya sebagai firman Tuhan, tanpa harus membahas Alkitab, tanpa harus membahas iman Kristen, tanpa harus membahas tentang Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar-komentar yang baik, yang positif, yang membangun, yang mengedukasi, yang memuliakan Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.